Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Wirma menuju ke Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Wirma dapat info dari teman bahwa ada seorang wanita tangguh di sana. Wirma beranikan diri untuk pergi sendiri. Start pagi hari Rabu jam 9 sudah menunggu bot di Tangkahan Singkil. Karena hari Rabu tidak ada kapal. Kira-kira menempuh 3-4 jam untuk sampai ke pulau. Assalamualaikum. Buat Bang Jul iko ya? Iko. Iya. Iya, tapi nak dijual ya? Banyak dah tak belum balik kami. Sampai di sana cek suhu di pos dulu. Sampai di penginapan, Wirma menghubungi wanita tangguh itu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini dengan Ibu Nasriati? Iya. Ya, namanya adalah Ibu Nasriati. Biasa orang memanggilnya Kak Gadi. Tepat pukul 5 sore, Wirma bertemu serta mendengarkan kisah beliau. Lalu janjian untuk bertemu lagi besok untuk mengikuti aktivitas Ibu Nasriati. Alhamdulillah beliau pun bersedia. Saat itu Wirma nggak hidupin kamera karena Wirma pengen dengerin kisah ibu itu sepenuhnya. Keesokan harinya, pagi itu Wirma sarapan dan bergegas menuju rumah Ibu Nasriati. Wirma mau jumpain Ibu Gadi, jadi biasa dia panggil dia tuh Ibu Gadi. Jadi ibu itu adalah seorang perempuan tangguh, disabilitas, dan dia punya anak satu. Suaminya udah lama meninggal, terus dia berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan usaha jualan keripik dan beberapa cemilan lainnya. Nah di situ memang tertarik dong kalau misalkan ibu itu adalah pejuang tangguh dan memang pengen mengangkat kisahnya, pengen nanya-nanya, penasaran sosok ibu seperti apa sih dia gitu. Udah janji ketemunya hari ini, tapi sebenarnya itu siang karena menurut teman-teman yang lain. Cuma pagi ini Wirma sambil cari sarapan dan mau ke rumah ibu itu bentar. Tungguin Wirma sampai ke rumah ibu itu ya. Let's go. Di desa Pulau Bagu, mendapati beliau sedang duduk memasak di dapur mungilnya, mempersiapkan jualannya. Juga dibantu oleh anak tunggal perempuannya yang baru saja lulus SMA. Usia Ibu Nasriati saat ini 37 tahun. Suami pertamanya meninggal sejak anaknya masih berusia 1 tahun 8 bulan. Semenjak itu Ibu Nasriati mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anaknya. Sejak anaknya berusia 12 tahun, kemudian Ibu Nasriati menikah kedua kalinya dengan lelaki lajang yang ketika itu mereka pun tinggal di Pulau Palamba sebagai penjaga pulau. Setelah 3 tahun kemudian, suami keduanya pun meninggal dunia karena infeksi paru-paru. Namun Ibu Nasriati tetap tabah. Perjuangan pun terus dilanjutkan oleh Ibu Nasriati. Bekerja di ujung Lolok sebagai pemasak dengan kondisi kakinya yang masih lengkap. Namun terdapat bisul di kakinya. Dia menahan rasa sakit sekitar 15 tahun. Karena tak tertahankan lagi, akhirnya beliau memutuskan untuk amputasi dan merelakan kaki kirinya. Aduh, buka wisata di Lolo, adalah kawan ngajak ke Karajo ke sini kan? Karajo lah di situ. Masya Allah, yang aku lihat ibu ini begitu kuat dan semangat. Dengan kondisi kakinya yang sudah diamputasi sebelah kiri, dia tidak pantang menyerah. Lalu bagaimana kita yang masih lengkap?
Entahlah, aku melihat wajahnya terus tersenyum bahagia, seakan tak acuh dengan keadaannya. Ibu Nasriati tinggal di rumahnya sepetak 4x4 meter yang terdapat tempat tidur dan dapur saja. Kamar mandi dia hanya menumpang ke rumah kakaknya yang bersebelahan dengan rumahnya. Siang itu aku pun pamit untuk menjemput teman-teman yang baru saja sampai menyeberang. Hey, welcome. Iya, udah nyampe. Dari mana? Alhamdulillah ya, tadi ya. Oh, ini penginapan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini Wirma di video kali ini ngevlognya bareng Ola sama Bang Masri. Hai. Kita lagi di mana nih, teman-teman? Penginapan Di penginapan di mana? Sili, penginapan. Sili. Di Pulau Bagu. Bagu. Kirain Pulau Balai. Tetangganya Pulau Balai. Kita baru sampai jam 2 siang tadi, nyusulin Kak Wirma. Iya. Kita mau ikutan nge-vlog gitu. Iya. Jadi Wirma kemarin udah duluan kesini, teman-teman. Ini baru ngevlog soalnya baru rame kan. Jadi ikutin kegiatan kita hari ini, kita mau jumpain ibu itu. Mari. Oke? Jadi teman-teman, dari penginapan kita itu sekitar 50 meter lah. Ini loh di samping loh. Ini loh di samping ini loh. Ini. Iya di peta. Tapi kita masuknya. Nah ini kita menuju rumah ibu itu. Ini Pulau Bagu. Ini desa Pulau Bagu. Lagi panas mau mandi tapi Mandi apa? Mau berenang. Aduh. Mandinya normal, jadi tetap dengan protokol kesehatan, mandinya pakai masker, pakai hand sanitizer. Halo, Anggi. Mana, Mak? Oh, jalan-jalan. Itu ya. Wah, ini kedai. Alhamdulillah, Ibu Nasriati tidak pernah mengeluh setelah 2 tahun berstatus penyandang disabilitas. Teman, kita udah nyampe nih. Sama. Dulu juga ada usaha keripik. Beliau melakukan apapun yang bisa dilakukan selagi masih kuat dan sehat. Namun untuk mengangkat berat-berat, Ibu Nasriati minta tolong ke anak sematawayangnya. Di sebelah tadi rumah siapa? Anak balik, ngomong ada. Asam jauh, Bay. New normal ini, Ibu Nasriati berjualan di depan rumah kakaknya, jual jajanan anak dengan harga 1000-an, seperti keripik, bakso, dan juga minuman dingin. Terkadang memasak kue untuk dijualkan ke kapal. Alhamdulillah hasilnya cukup tak cukup, namun Ibu Nasriati tetap selalu bersyukur. Ini berapaan satu kayak gini, Bu? 1000. Jual 1000. Jadi kalau di warung itu berapaan? 250. 750. Ibu Gadi biasa dipanggil ternyata. Kak Gadi, ya kan? Berapa isi ya, Bu? 37 tahun. Teman-teman aku melihat bahwa ibu ini cerdas, rajin, terlihat dari cara kerjanya mengupas serba ligat dan bersih. Bahkan di wajahnya tak terpancar sedikit pun rasa keluh.
anggur lah kakak anggur. Banyak hikmah yang bisa kita ambil setelah bertemu dengan Ibu Nasriati. Semoga Ibu Nasriati selalu sehat, murah rezeki, dan selalu semangat menjalankan aktivitas apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Hidup yang dipenuhi dengan mengeluh tidak akan membuahkan hasil layaknya mereka yang membiasakan diri bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dahulu, kemudian gunakan pikiran yang tenang untuk mencari jalan keluar dari masalah sulit yang dihadapi. Iya. Waktu di rumah sakit udah ditawarkan waktu di Banda kan. Ibu mana mau kursi roda apa tongkat. Jadi ada kakak, dibilang kakak, Kursi roda aja. oh kursi bilang. roda aja, dibilang kan mungkin lama sih. Iya. Jadi maksudnya karena masalah sakit ini bukan sekali ini lagi kan sakit. Iya. Jadi udah bosan lah Udah lama-lama. capek ya, duduk aja. Kursi roda tuh. Awak dulu kan sebelum sakit bisa dibilang nggak tetap lah di kampung. Bisa saja. Jadi udah biasa jalan-jalan kan. Gak enak juga duduk Enak, biasa rasa ya. bosan. Iya, diam-diam gitu kan Bu ya. Mana enak orang udah Nanti biasa ada jalan. plastik di depannya. Oke, Bu. Yang terbatas hanya fisik, tapi tidak dengan kemampuan dan semangatnya. Khusus wanita tangguh disabilitas di luar sana, tetap semangat ya. Dan semoga video ini menginspirasi banyak orang dan kita selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Nanti kita mau foto Mbak Dek. Terima kasih, saya Wirma Ardiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.